Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra. Ada seorang komentator, sobat-sobat, ya. Ini muncul belakangan ini, sobat-sobat, ya. Nama akunnya Lutfianto Nugroho. Ya, saya menilai sang komentator ini sama sikapnya dengan sang komandan Laskar Aswaja, yaitu Al-Qudsi. Ya, cuma bedanya Al-Qudsi ini kasar. Dia ini lebih berilmu. Akan tetapi karena itu dia merasa lebih tinggi, ya, lebih tahu, bahkan merasa apa yang disampaikannya adalah paling benar. Namun sobat-sobat, ya, ketika berbicara masalah maulid, yang dia berkeras itu adalah bid'ah. Ya tentu saja, kalau maulid itu bid'ah, harus ditetapkan, harus bisa diposisikan bahwa maulid itu ibadah. Tentu saja dengan dalil di Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kalau bicara Sunnah Nabi, berarti ada contohnya. Ya. Nah, dari Nabi mengenai maulid, sobat-sobat. Nah, sobat-sobat, ketika Lutfianto Nugroho ini mentok, tidak bisa memberikan dalil bahwa maulid itu bid'ah sampai detik ini, sobat-sobat. Nah, sekarang di komennya dia ngeles. Katanya dia tidak ingin membawa maulid itu ke ranah ibadah, tetapi ke ranah hukum, yaitu mubah. Ini kan ngeles namanya, sobat-sobat. Ya. Iya, karena kan kalau ya maulid ini bid'ah, artinya maulid ini ibadah. Dan ibadah yang namanya ibadah harus ada dalilnya dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi yang memerintahkan atau dicontohkan oleh Nabi. Karena bukankah semua ibadah haram, semua ibadah terlarang sampai ada dalil yang memerintahkannya atau ada sunnahnya dari Nabi. Sementara masalah dunia, masalah muamalah, semuanya boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Ya. Nah, maulid itu kan kelahiran. Ya, sejak kapan kelahiran masuk bid'ah, masuk dalam ranah ibadah? Kemudian, ya, Lutfianto Nugroho ini, ya, meminta, ya, artinya membalikkan apa yang saya minta, ya, dalil bahwa maulid itu ibadah. Tetapi dia
meminta dalil yang mengatakan tahlilan itu adalah ibadah. Ini kan lucu, sobat-sobat. Ya, dia ini begitu mudahnya membodoh-bodohi orang, menggoblok-gobloki orang. Ya. Nah, wahai Lutfianto Nugroho, baca tahlil itu, ya saya tanya, ibadah apa bukan? Nah, ibadah kan? Nah, tetapi ya dalam hubungan dengan kematian, bukankah Nabi sudah mensunahkan, sudah mencontohkan dalam hubungannya dengan kematian, tahlil itu dituntunkan, diajari kepada orang yang akan meninggal, ditalkin orang yang akan meninggal, agar bisa ya dalam akhir hayatnya, ucapan terakhirnya adalah kalimat la ilaha illallah. Ini yang dicontohkan oleh Nabi. Bukan ya dibacakan setelah kematian. Nah, sampai di sini jelaskan, dan ada ritual-ritualnya. Nah, sampai di sini jelaskan, ya, saudara Lutfianto Nugroho, ya, itu dalilnya. Tapi kan Anda sampai saat ini belum bisa memberikan bahwa ya Maulid itu ibadah berdasarkan dalil. Nah, lalu masalah gambar dan foto, bukankah gambar itu diartikan visual? Ya, baik gambar berupa foto maupun gambar yang bukan foto. Kalau dia menyertakan suara, gambar tersebut seperti film atau video, maka disebut audio visual. Artinya, ya sama penyebutan gambar itu. Ya, baik foto, baik gambar, baik video, itu sama. Disebut gambar, disebut visual. Di mana bedanya? Ya. Nah, Anda mengatakan itu adalah foto itu adalah cahaya. Nah, sekarang siapa yang menciptakan alat foto? Bukankah itu tangan manusia? Nah, hanya prosesnya saja yang berbeda, tapi hasilnya adalah gambar. Nah, ya sobat-sobat, sebenarnya saya sungkan ya berdebat, berdiskusi dengan orang seperti ini. Karena apa? Ya karena dia sudah merasa benar. Sudah merasa dia paling tahu, paling tinggi ilmunya. Ya. Sehingga dengan mudahnya dia menyebut, menggoblok-goblokkan orang, membodoh-bodohkan orang, membodoh-bodohi orang. Ya. Jadi, ya, dia ini seolah-olah sang maha tahu, ya, atau sang guru yang sedang memarah-marahi muridnya. Ya, saya tidak bisa berdebat, berdiskusi dengan orang seperti ini, sobat-sobat. Ya, saya lebih baik mengalah saja dengan orang-orang seperti ini. Nah, dan ini, ya, konten saya ini, ya, ini konten terakhirlah saya menanggapi dia. Dan di komen juga seperti itu, sobat-sobat. Karena orang seperti ini, ya, tidak bisa
menerima pendapat orang lain, padahal pendapat itu berdasarkan dalil, berdasarkan argumentasi yang kuat, jelas. Ya, karena apa? Karena dia cuma berpikir apa yang dia sampaikan. Dia tidak mau mendengarkan orang seperti ini. Mau dirinya saja yang didengarkan. Ya. Karena dia sudah merasa benar. Padahal siapapun yang namanya masih manusia, nabi sekalipun, ya, bisa membuat kesalahan. Ya. Tidak ada manusia itu yang maha sempurna, maha benar. Ya. Nabi kan sudah Nabi pernah berbuat kesalahan ketika dia mengharamkan madu. Itu di surat At-Tahrim. Lalu hanya seorang Lutfianto Nugroho, ya, menyalah-nyalahkan orang, menggoblok-goblokkan orang, membodoh-bodohi orang, ya, dengan gaya yang sangat jumawa dan sombong sekali. Sekali lagi, sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra, saya kira saya tidak perlu memperpanjang debat maupun diskusi, ya, di kolom komentar dengan orang seperti ini. Kenapa? Ya karena dia sudah merasa paling benar, paling berpengetahuan, paling berilmu. Ya. Jadi untuk apa? Dipandangnya orang itu di bawah dia. Ya. Harusnya kan kalau mau berdebat, mau berdiskusi, kita memandang lawan kita itu setara. Bukannya dia meninggikan dirinya sendiri, kemudian merendah-rendahkan orang lain. Bukan seperti itu. Dan itu bukan akhlak seorang muslim, sobat-sobat. Oh ya, sobat-sobat. Ya, dia juga mengharamkan musik. Ya. Secara serampangan. Padahal Nabi sudah pernah mendiamkan, ya, orang yang bermain rebana. Dan dikatakan ini kekhususan. Adakah yang mengatakan itu kekhususan? Bukankah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah? Sungguh pada diri Rasulullah ada contoh teladan yang baik. Nah, dia mengatakan saya mengambil, ya, argumentasi dalil yang mendukung pendapat saya. Padahal dia sendiri seperti ini. Ya, saya kira itu saja sobat-sobat yang ingin saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.